benar-benar pada saat itu saya juga akan tongkrongin, kami juga akan melibatkan, mohon maaf ini saya sebetulnya tidak menyampaikan, kami juga akan melibatkan kejaksaan, KPK, bahkan juga melibatkan intelijen. Siapa yang bermain, itu kami punya banyak mata sekarang ini. Kemarin rapat terakhir Pak Presiden itu, betul-betul sekali lagi bahwa kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya. Maka itu mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah ada jenis-jenis permainan yang pernah dilakukan di masa lampau. Saya minta hentikan sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Komisi 8 DPR, sahabat kita Pak Marwan Dasopang. Terima kasih Pak atas waktu luangnya menghadiri acara penting kami. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo Haji Muhammad Syafi'i. Yang saya hormati Pak Sekjen beserta seluruh pejabat eselon 1. Yang saya hormati seluruh pejabat eselon 2. Termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, para rektor, dan juga staf khusus, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya membagi dua sambutan saya ini dengan sedikit agak konseptual ya. Karena saya ingin sekali sebetulnya, kalau ini kita sepakati bersama, mempertajam kembali visi Kementerian Agama. Apakah selama ini visi Kementerian Agama tidak tajam? Kenapa harus dilakukan revitalisasi atau reforcing visi Kementerian Agama? Pertama saya ingin mengingatkan bahwa Kementerian Agama ini bukan kementerian biasa. Kementerian Agama terlahir sebagai suatu produk historis yang sangat monumental. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Profesor Rashidi dan beberapa buku yang lain. Kehadiran Kementerian Agama ini terkait dengan persoalan konseptual yang pernah mewarnai detik-detik awal pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu pada waktu itu, ini agak sedikit historis ya. Ada Piagam Jakarta, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Lalu ada interupsi dari kelompok minoritas sahabat-sahabat kita dari timur. Kami kok nggak merasa terwakili dengan kalimat itu. Lalu disepakatilah ketuhanan Yang Maha Esa yang terwujud di dalam sila pertama dalam Pancasila itu. Tetapi itu bukan sepi tanpa wacana pada waktu itu kalau kita melihat perkembangan sejarahnya. Akhirnya jalan tengahnya adalah dibentuklah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu menjembatani dua kepentingan secara konseptual pada waktu itu pernah agak sedikit muncul ke permukaan. Dengan hadirnya Kementerian Agama,
Waktu itu dipimpin sendiri langsung oleh Profesor Rashidi. Maka persoalan konseptual itu menjadi redah sampai sekarang ini. Oleh karena itu Kementerian Agama itu sangat berjasa di dalam rangka melakukan stabilitas nasional. Karena itu Kementerian Agama kita harus betul-betul memelihara dan mempertahankannya. Karena Kementerian Agama tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya NKRI. Sejarah ini harus dipahamkan kepada generasi pelanjut kita nantinya. Jangan sampai nanti historical background daripada Kementerian Agama ini tidak terperhatikan sehingga nanti kita akan menempuh jalur atau jalan-jalan yang pada saatnya Kementerian Agama itu tidak lagi sesuai dengan visi utamanya menstabilkan bangsa. Bagi saya pribadi tidak persoalan Kementerian Agama itu dirampingkan supaya lebih profesional. Karena Kementerian Agama ini sudah mengalami 7,5 perubahan. Perubahan pertama, Peradilan Agama meninggalkan Kementerian Agama, pindah ke Mahkamah Agung. Kita tahu bahwa dampak positifnya ada, tapi juga dampak negatifnya juga banyak. Ya, saya tahu apakah itu ada kaitannya. Semenjak Peradilan Agama pindah ke Mahkamah Agung, angka perceraian statistiknya menaik. Sekarang, 1 tahun yang lalu, perceraian kita itu menembus 40%. Tahun ini 35%. Bayangkan kalau 210 juta orang, 2.100.000 orang kawin, sama dengan 4.200.000 orang, ya, 35% cerai. Dahsyat itu. Ya. Maka itu disebutkan abghadul halal ilallah at-talaq, sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah ialah perceraian. Menariknya perceraian ini 80% perceraian itu pasangan usia muda, 5 tahun. Jadi jangan bangga kalau anaknya mesra-mesraan baru 2 tahun, 3 tahun. Stabilnya perkawinan itu lewat 5 tahun. Nah, kita lihat Jakarta Timur, Bapak Ibu, ngantri istri menceraikan suami. Ya, karena 65% perceraian di Indonesia itu cerai gugat. Jadi hati-hati para suami ini. Jangan kita menganggap enteng hal ini bagi yang beragama Islam. Ya, ada satu konsep dalam Al-Quran itu. Ayat yang berbicara tentang negara, bangsa. Tidak lebih dari 10 ayat. Tapi 500 ayat yang berbicara tentang hukum keluarga, al-ahwalus syakhsiyah. Logikanya Al-Quran, saya kira juga ada label. Kita bisa lihat juga karena kurang lebih sama lah konsep hukum privat law-nya itu. Tidak mungkin ada negara ideal yang tersusun di dalam masyarakat yang tidak ideal. Tidak mungkin masyarakat berantakan bisa melahirkan negara besar. Dan tidak mungkin ada masyarakat yang besar, masyarakat kuat, yang terdiri atas keluarga-keluarga yang berantakan. Jadi kalau keluarga berantakan, itu akan berkontribusi lemahnya masyarakat. Lemahnya masyarakat berkontribusi dengan lemahnya negara.
Jadi perceraian ini itu akan sangat memberikan pengaruh terhadap daya tahan negara kita. Itu logika Quran. Jadi kita jangan memandang enteng masalah perceraian ini. Nah, di sana tidak lagi BP4. Dulu ketika Kementerian Agama sebelum cerai harus ada rekomendasi dari BP4, dinasihati dulu oleh BP4 baru cerai. Dan makin lambat palu itu diketok, maka positif, artinya menunda perkawinan. Nah, begitu pindah ke Mahkamah Agung, ya mungkin rumusnya hakim-hakim di sana bagaimana. Maka begitu datang, tidak boleh seorang hakim nunggak persoalan, perkara. Nah, saya usulkan kemarin di MOU itu, Pak, kalau di hakim-hakim yang lain, diberikan penghargaan kepada para hakim itu kalau cepat perkaranya selesai. Tapi dibalik peradilan agama, justru siapa yang paling banyak perkaranya, menunggak itu diberikan penghargaan. Itu artinya menunda perceraian orang. Ada orang emosi, cerai, minta cerai, menyesal ke belakangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kembali lagi, peradilan agama sudah lepas, kemudian Litbang sudah masuk ke BRIN. Litbang itu sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk memberikan kerangka teori terhadap kebijakan Kementerian Agama. Kalau kita memfungsikan Litbang dulu secara ideal terhadap kementerian ini, janganlah Kementerian Agama bekerja tanpa teori, sehingga apapun kemauan menterinya itu yang harus jadi. Dan itulah fungsinya Litbang sebetulnya, memberikan naskah akademik terhadap kebijakan menteri melalui hasil survei, penelitian dan sebagainya. Nah, semenjak pindah ke BRIN, apa kontribusi Litbang ke kita? Itu kita bisa lihat. Yang ketiga, juga pindah dulu zakat, Bapak Ibu, sepenuhnya di bawah otoritas Kementerian Agama. Sekarang muncul Basnas, Badan Nasional Zakat. Wakaf dulu juga otoritas sepenuhnya di bawah Bimas Islam. Sekarang ini muncul BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya, sudah berapa itu? 4, 5. Nah, kemarin haji, ya, dipimpin oleh suatu badan, ya, dan wakilnya setingkat dengan menteri. Jadi kewenangan haji nanti akan dalam konsep kepresnya itu akan diambil alih secara operasional oleh Badan Pelaksanaan Haji. Kemudian juga jaminan produk halal dulu sepenuhnya di bawah Kementerian Agama, sekarang ini menjadi badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama. Jadi yang ada di Kementerian Agama apa? Pendidikan. Sebagian dimensi pendidikan kita, pendidikan umum untuk perguruan tinggi bernaung di bawah Dikti. Untuk pendidikan umum yang ada di Kementerian Agama itu juga akreditasi dan sebagainya itu di bawah Kemendikbudrismen. 1.000 orang, ya, 35% cerai. Jadi dahsyat itu. Semakin ramping Kementerian Agama ini. Ya. Tapi yang diperas, yang muncul sekarang ini adalah itu disebutkan intinya Kementerian Agama. Abghadul halal adalah pertama kebimasan. Sesuatu yang halal, tapi di situ ada bimas Islam, Kristen, Katolik adalah perceraian. Protestan, menariknya perceraian ini, Hindu, Buddha, Konghucu. 80% perceraian itu, ya, saya mohon kepada dirjen-dirjen pasangan ini, usia muda, 5 tahun. Bekerja lebih, jadi jangan bangga. Produktif ya. Karena inilah anaknya. Hakikat. Kalau kita peras Kementerian Agama, memang intinya Kementerian Agama ini. Stabilnya perkawinan itu over 5. Dan ini saya akan lewat 5 tahun lebih panjang tentang hal ini. Nah, kita lihat kita bicarakan sekarang ini, mohon Bapak sekalian di daerah termasuk ya. Ngantri, kita bicara tentang strategi dan arah menceraikan suami. Kebijakan Kementerian Agama tahun 2000 perceraian di Indonesia 2029. Jadi hati-hati para suami. Bicara tentang strategi, itu ada target.
Jangan jangka kita pendek, menanggap menengah, enteng dan hal seterusnya. ini. Tentu harus visi yang tajam. Bagi Di yang bawah beragama visi itu tentu Islam. ada misi. Dan di bawah Ya. misi itu tentu ada Ada stakeholders. satu konsep dalam Al-Quran. Di samping itu. stakeholders itu tentu ada program Pekerja ayat dan yang seterusnya. berbicara tentang Maka itu munas negara. Rakernas bangsa. ini Tidak lebih kita dari lakukan 10 ayat untuk menghimpun tapi gagasan-gagasan 500 cerdas ayat yang berbicara dari kalangan tentang sendiri dan juga orang lain, hukum keluarga, pihak lain. al-ahwalus syakhsiyah. Logikanya Menyatukan Al-Quran. langkah, saya kira juga Mewujudkan daya saing umat, kita bisa lihat untuk juga kemaslahatan kurang lebih masa sama depan. konsep Sangat hukum bagus peristiwanya temanya itu. Jadi mungkin kita Kementerian Agama Tidak tema inilah mungkin yang agak sedikit lebih ada negara ideal komprehensif dengan misi yang kehadiran tersusun di Kementerian alam masyarakat yang tidak Karena ideal. itu saya mohon betul Tidak mungkin masyarakat kepada kita berantakan semuanya bisa melahirkan Para negara kanwil. besar. Ya. dan tidak Mari mungkin kita ada sadari masyarakat ya, yang bahwa besar tantangan masyarakat kita ke depan kuat adalah yang bagaimana terdiri menjadikan atas Kementerian keluarga-keluarga Agama yang ini sebagai berantakan. stabilisator, Jadi kalau stabilisator keluarga masyarakat berantakan, itu akan bangsa berkontribusi lemahnya masyarakat. Lemahnya Karena masyarakat kalau umat berkontribusi beragama dengan ini lemahnya bermasalah, negara. Bapak Ibu sekalian. Jadi Apalagi perceraian muncul ini, konflik itu akan sangat para antropolog memberikan pengaruh terhadap dan sejarah juga daya membuktikan tahan bahwa negara yang kita. paling berat konflik Itu itu logika Quran. ketika itu menggunakan bahasa agama. Jadi Kalau kita konflik jangan primordial, memandang enteng etnik kesukuan, masalah perceraian ini. lebih gampang. Nah, di sana Tetapi kalau konflik berdasarkan berdasarkan BP4, agama, dulu ketika Kementerian apa yang akan Agama terjadi? sebelum cerai Mutsyahidan harus Ya ada kan? rekomendasi dari BP4 dinasihati Iskariman dulu oleh BP4 mutsyahidan baru cerai. hidup mulia atau mati syahid. Dan makin lambat Orang nggak takut mati kalau itu agama yang dipakai untuk diketok, berkonflik tuh. maka positif. Makanya itu jangan Artinya sampai ini menunda muncul. perkawinan. Karena itu Kementerian Nah, begitu Agama pindah betul ke salah satu Kementerian fungsinya ke adalah Mahkamah Agung, stabilisator, ya, mungkin stabilisator politik, hakim-hakim keamanan di dan sana ketentraman bagaimana. masyarakat kita. Maka begitu Apalagi datang, kita di Indonesia tidak ini boleh ada seorang hakim sangat nunggak nunggak persoalan perkara. Nah, karena agama itu seperti nuklir, Bapak Ibu sekalian. Saya usulkan kemarin Ada ada kalanya itu, bisa Pak, berfungsi. Kalau di hakim-hakim yang Bom. lain, nuklir yang menghancurkan Diberikan Hiroshima dan penghargaan Nagasaki kepada para hakim itu, kalau tapi cepat juga bisa perkaranya berfungsi selesai. nuklir itu sebagai Tapi di balik sumber peradilan pembangkit agama, listrik justru yang siapa yang sangat paling banyak murah. perkaranya menunggak Iya. itu di Negara-negara negara besar besar seperti Amerika, itu artinya Rusia, menunda China. perceraian Itu orang. listriknya murah Ada sekali. orang emosi cerai, minta cerai, Murah nyesal sekali belakangan. dibandingkan dengan menggunakan bensin Nah, atau Bapak Ibu sekalian. batu bara. Jadi Kenapa kembali pakai lagi, Pak. nuklir. Jadi Peradilan nuklir agama itu bisa sangat sudah memberikan manfaat lepas. yang sangat efisien, efektif. Kemudian, tapi juga nuklir bisa sangat membahayakan. Agama juga Lead bisa bank seperti itu. sudah masuk ke Agama bisa menjadi motivator yang sangat Lead bagus bank untuk itu mempertahankan sebetulnya itu keutuhan sangat bangsa. Tapi agama juga bisa bermanfaat sebaliknya. untuk memberikan Disinilah peran Kementerian kerangka Agama teori terhadap kebijakan bagaimana Kementerian mengutuhkan sendi-sendi kekuatan Kalau kita memfungsikan bangsa lead bank yang secara namanya ideal umat ini. terhadap kementerian ini, janganlah Kementerian Agama bekerja Bagi tanpa teori. kami, saya pribadi, Sehingga Bapak apapun Ibu kemauan sekalian, menterinya terlalu itu yang gampang harus untuk jadi. mengukur Dan itulah fungsinya keberhasilan lead bank Kementerian sebetulnya. Agama. Memberikan Target naskah kita akademik cuma satu. terhadap kebijakan menteri. Bagaimana Melalui hasil umat survei itu penelitian dan sebagainya. menyatu Nah, semenjak pindah ke BRI, dengan apa ajaran kontribusi agamanya. lead bank ke kita? Itu kita bisa lihat. Semakin berjarak antara pemeluk Yang dengan ketiga, agamanya, itu semakin gagal juga, Kementerian Agama. tapi semakin dekat antara pemeluknya dengan ajaran agamanya, maka Kementerian Agama itu Dulu semakin zakat, sukses. Bapak Ibu. Sepenuhnya di bawah Maka itu otoritas target Kementerian kami ke Agama. depan Bapak Ibu. Mungkin saya Sekarang mohon muncul maaf Basnas. berbeda dengan kementerian Badan yang lain Nasional atau Zakat. menteri-menteri agama yang lalu. Wakaf dulu juga otoritas Ukuran sepenuhnya. kita berorientasi bukan Di untuk bawah mendapatkan Bimas Islam. penghargaan. Sekarang ini bintang dan muncul BWI. segala macamnya Badan itu. Wakaf Indonesia. Tapi apa kata orang terhadap apa potret orang terhadap diri kita? sudah Kan? berapa itu? Yang penting buat kita adalah bagaimana Kemarin haji ya, umat ini dipimpin bisa oleh berdekat dengan satu badan ajaran agamanya. Agama Islam itu sangat Dan dekat dengan ajaran agamanya, wakilnya, umat Islamnya. setingkat dengan Umat menteri. Katolik sangat Jadi menghayati dan kewenangan haji mengamalkan nanti akan ajarannya. dalam Umat konsep Kristiani kepresnya juga. itu akan Umat Hindu Buddha. ambil alih secara operasional Kalau oleh semua umat badan beragama ini pelaksanaan menghayati dan mengamalkan, kemudian juga moralizing Jaminan agamanya, produk insya Allah saya kira nggak akan dulu mungkin sepenuhnya di bawah ada konflik dan Kementerian tidak akan Agama. mungkin ada Sekarang ini persoalan. menjadi badan tersendiri yang Ya. terpisah dari Tapi Kementerian Agama. tidak bisa hanya dengan ukurannya Jadi, juga yang ada di penghayatan Kementerian ini ya. Agama, Jadi jangan hanya di ini sudah sudah menggunakan Pendidikan. penampilan-penampilan religius sebagian. Jadi itu Dimensi bukan pendidikan ukuran kita, keberagamaan. pendidikan umum. Ukuran keberagamaan Untuk itu perguruan adalah tinggi, penghayatan bernaung di bawah terhadap nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Untuk Tidak pendidikan diukur dari umum pakaian atau penampilan fisik, ada di Kementerian tapi Agama, itu penghayatan, juga keluasan akreditasi dan kedalaman sebagainya itu di bawah agama itu. Kemendikbudrismen.
Kami sangat yakin bahwa semakin mendalam dan meluas atau semakin komprehensif kita memahami ajaran agama kita masing-masing, semakin teramping Kementerian itu nggak Agama mungkin ada teroris, nggak mungkin ada garis yang muncul sekarang, nggak mungkin ada konflik. Intinya Kenapa? Semua agama itu bermuara untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Di situ ada bimas Islam. Maka Kristen, itu semua penafsiran Katolik, yang sifatnya Protestan, mengajak Hindu, orang untuk Buddha, memberontak, Konghucu, itu harus ditinjau. Saya mohon kepada dirjen-dirjen tidak ada ini, tempatnya betul kekerasan atas nama apapun, bekerja untuk siapapun, kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam karena agama. inilah Maka itu kalau ada penafsiran kitab suci manapun memang intinya yang hasilnya mengajak orang lain untuk keras, maka itu bertentangan dengan kepribadian Tuhan tentang hal ini. Personality yang kita bicarakan sekarang itu kan feminin. Mohon Bapak Ibu sekalian di daerah Allah lebih menonjol sebagai feminine God. Kita bicara tentang strategi dan arah dalam Islam gampang dipahami itu. Asmaul Husna itu Kementerian Agama tahun 2000 hanya 20% masuk 29. Itu pun jarang terulang dalam Al-Quran. Jadi bicara tentang strategi, itu ada target. Apalagi Maha Pendendam, Al-Jabar, tentu harus visi yang apalagi Al-Mutakabir, Maha Angkuh, ada misi. Terulang satu kali dalam Quran. Itu tentu ada stakeholder. Tapi Ar-Rahim, Maha Penyayang, 114 ada program. Jadi lembaran-lembaran kitab suci kita itu munas bertaburan wajah-wajah feminin kita lakukan. Nabinya pun juga lebih menonjol feminin, cerdas dari kalangan sendiri dan juga orang lain. Tapi kok umatnya keras ya? Itu mencontoh siapa? Menyatukan langkah. Nabinya enggak, daya saing umat. Qurannya enggak, kitab sucinya enggak, Tuhannya juga masa depan. Nah, sangat bagus temanya. Jadi inilah tantangan kita Kementerian Agama. Bagaimana mendekatkan antara agama dan pemeluknya? Agak sedikit kita lihat sekarang komprehensif dengan misi. Apakah tidak ada jarak antara agama dengan saya mohon betul. Maaf nih. Kepada kita semua. Kadang-kadang kita terkesan kalau kita bicara tentang agama, kita bicara sesuatu nilai yang sangat dogmatis bahwa tantangan kita ke depan pokoknya harus seperti itu. Bagaimana menjadikan Kementerian Agama ini sebagai stabilisator masyarakat bangsa Indonesia. Kalau kita bicara tentang agama, kita seperti kalau umat beragama bicara tentang pembatasan, kamu jangan ini, apalagi muncul konflik. Padahal kita bicara lingkungan pacu kita dan sejarah juga membuktikan apa saja semuanya boleh berat konflik itu. Ketika itu menggunakan kita bicara tentang agama, kalau tidak bisa dipisahkan dengan masa lampau, etnik, kesukuan. Para nabi menganjur kita kembali kepada masa lampau. Konflik berdasarkan patronnya itu adalah masa lampau. Apa yang akan terjadi? Lingkungan pacu kita sekarang ini seolah kita ditantang untuk, ya kan? 1000 tahun yang akan datang. Iskariman, syahidan. Hidup mulia atau kita bicara tentang agama. Orang nggak bicara tentang sesuatu yang sangat konservatif, berkonflik, statis. Makanya itu jangan sampai ini muncul tradisional. Karena tapi lingkungan pacu kita sekarang salah satu begitu liberal ya, dinamis, stabilisator dan politik, sofistikated, keamanan dan ketenteraman masyarakat kita. Apalagi kita bicara tentang agama, kita bicara tentang sesuatu yang sangat tekstual. Nah, karena agama itu seperti bicara tentang Bapak Ibu sekalian. Diri kita sekarang ini ada kalanya bisa berfungsi. Bicara tentang agama, kita bicara tentang norma-norma yang sangat dan Nagasaki, kualitatif, tapi juga bisa berfungsi nuklir itu sebagai dari atas sumber. Lingkungan pacu kita sekarang sangat murah, luar biasa, sangat kuantitatif. Negara-negara besar seperti Amerika, alat kebijakan kita itu adalah statistik. Itu listriknya murah sekali. Pendapat murah sekali dibandingkan dengan menggunakan bensin atau sangat batu bara. Dari bawah pakai nuklir. Jadi nuklir itu bisa sangat memberikan manfaat bagi umat beragama, efektif. Tapi juga kalau kita ke masjid, suasana kebatinan kita lain. Agama juga bisa seperti itu. Tapi kalau kita ke kantor, bisa menjadi motivator yang sangat bagus juga lain. Mempertahankan keutuhan bangsa. Lain di rumah, lain di pasar. Tapi agama juga bisa sebaliknya. Kita alim di rumah, tapi peran Kementerian Agama bagaimana mengutuhkan sendi-sendi kekuatan bangsa. Di rumah malaikat, tapi di luar rumah iblis. Nah, bagi jadi kami, saya pribadi, apa yang salah? Terlalu gampang. Ini nilai-nilai agama kita di sini keberhasilan Kementerian Agama. Berani untuk target mempertanyakan satu. Apa yang bagaimana salah? Umat itu tadi kita katakan bahwa semua agama itu dengan menganjurkan kepada kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kehangatan, semakin berjarak antara pemeluk dengan agamanya kan nggak ada masalah. Itu semakin gagal Kementerian Agama. Tapi yang terjadi begitu kita mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak dengan ajaran agamanya, maka Kementerian Agama itu semakin penanaman perbedaan antara satu dengan yang lain. Maka itu target kami ke depan, Bapak Ibu. Mungkin saya mohon maaf berbeda dengan Kementerian guru agama Islam yang lain atau Kementerian agama yang paling bagus adalah Islam.
ukuran kita berorientasi bukan untuk mendapatkan penghargaan dan seterusnya, bintang dan segala dalam macamnya. Alam bawah sadar anak kecil. Tapi apa kata orang disuguhi doktrin seperti ini orang terhadap diri kita sampai kakek nenek itu nanti yang penting buat ada kita perasaan berbeda antara bagaimana yang lain. Sama juga agama lain. Mohon maaf, umat Katolik mengajarkan agama yang paling baik, Protestan dan seterusnya. Agama Islam itu sangat. Bayangkan kalau doktrin seperti ini masuk ke alam bawah sadar anak kita. Umat Katolik sangat dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Umat Kristen juga berpotensi umat untuk Hindu, Buddha, Konghucu menimbulkan semua maka umat beragama ini berdiskusi dengan teman-teman semuanya dan mengemalkan. Mungkin nggak kita melakukan perubahan moralizing agamanya? Insya Allah saya kira yang menekankan aspek ada konflik dan tidak akan mungkin ada persoalan. Titik temunya. Kita tidak bermaksud untuk menyamakan semua agama. Nanti orang pindah-pindah agama hanya bebas ya enggak. Tapi ukurannya juga bagaimana menekankan bahwa jangan hanya kita benar, tetapi orang lain juga menggunakan penampilan religius menurut mereka. Jadi itu bukan ukuran keberagaman. Ukuran keberagaman itu adalah penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran kalau azan sendiri. Teman-teman beragama lain tidak diukur dari pakaian atau penampilan fisik, tapi penghayatan khutbah, keluasan dan kedalaman agama itu. Jadi ada penanaman kebencian. Kami sangat yakin bahwa semakin mendalam alam bawah sadar kita atau semakin komprehensif kita memahami ajaran agama kita masing-masing, seperti ini bisa nggak mungkin ada teroris, eliminir, nggak mungkin ada garis keras supaya nanti jangan sampai ada konflik. Kenapa? Itu bisa ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan lain, martabat kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir maka itu semua penafsiran yang sifatnya sebetulnya kalau dielaborasi sangat mengajak orang untuk memberontak. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden. Tidak ada tempatnya kekerasan atas nama apapun. Kita baru-baru ini. Untuk siapapun, kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam agama. Bagus ya. Maka itu kalau ada penafsiran kitab suci manapun, yang hasilnya mengajak orang lain. Pertama, beliau ingin berobsesi. Bagaimana bertentangan dengan kepribadian memuliakan Indonesia ini sebagai suatu negara besar, the personality of God international, feminine. Allah jadi lebih menonjol sebagai sekarang jalan ke luar negeri daripada maskulin. Sebelum jadi presiden pun juga banyak. Dalam Islam gampang. Dan itu sangat positif menurut saya. Karena itu 80%. Sekian lama Indonesia itu harus 100% maskulin. Ya, itu negara yang paling damai, paling aman sekarang ini. Muntakim Indonesia, maaf ya kalau saya sebutkan, maha pendendam, negara-negara mayoritas Muslim, maha pemaksa, yang paling stabil itu Indonesia. Maha angkuh hanya terulang 1 kali dalam Quran. Bukan saja stabil dari segi maha penyayang, 114 kali. Inflasi lembaran-lembaran sekarang ini yang paling rendah itu Indonesia, kita cuma 2%. Wajah-wajah feminin, pertumbuhan Indonesia pun juga lebih menonjol feminin. 5% bahkan ditargetkan itu bisa menjadi 7 nanti akan datang. Itu mencontoh siapa? Saya baru pulang dari Mesir kemarin itu 6%. Nabinya enggak. Pertumbuhannya itu sangat di bawah. Turki 93% inflasi itu. Nolnya banyak banget tapi kita. Nilainya bagaimana mendekatkan antara agama dan pemeluk. Indonesia itu tidak terasa krismon Bapak Ibu. Coba Bapak tidak ada jarak negeri agama dengan terasa sekali mereka itu. Maaf nih. Ya kayak di Spanyol, di Eropa itu. Kalau kita bicara tentang agama, ada bicara sesuatu nilai yang sangat dogmatis. Kalau Anda dapat $100, pokoknya harus Anda bisa menikmati artis. Tapi lingkungan mereka ingin perdanaan tapi nggak punya produk, film dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Bicara tentang pembatasan, maka itu juga saya sampaikan diskusikan dengan Pak Prabowo malam-malam. Padahal kita bicara lingkungan pacu kita, bahwa itu membebaskan. Sudah apa saja semuanya boleh. Ya. Go international. Kita bicara tentang mengambil peran-peran internasional. Tidak bisa dipisahkan dengan masalah. Dan insya Allah Pak Prabowo juga diminta juga oleh kita kembali ke arah masalah untuk menjadi seolah Petronia itu adalah jembatan untuk menjembatani para pihak. Lingkungan pacu kita sekarang ini tidak ada negara yang paling diterima semua pihak tahun yang akan datang kecuali Indonesia dalam urusan konflik internasional. Kita bicara tentang agama, seolah Indonesia kita bicara tentang sesuatu yang sangat konservatif, statis, kaku. Karena itu beliau. Tapi lingkungan pacu kita sekarang ini satu kepala negara yang liberal, sangat mahal sekarang. Dinamis, mobile. Jadi geopolitik kita itu sangat strategis, berada di posisi silang. Dan kita jauh dari Israel, pusat konflik. Kita bicara tentang sesuatu yang sangat tekstual. Semua negara tetangga Israel itu inflasinya sangat bicara tentang dan pertumbuhannya sangat kita sekarang ini sangat kontekstual. Nah, tidak terkecuali Israel itu bicara tentang norma-norma yang sangat tadi kualitatif bahwa dan sekitar 45% penduduk Israel itu eksodus. Lingkungan pacu kita sekarang hijrah meninggalkan Israel, negara neraka. Alat kebijakan kita itu adalah statistik. Jadi kita bersyukur polling pendapat. Karena itu Kementerian Agama di sini sangat-sangat berperan penting. Sangat induktif dari bawah ke atas. Karena
agama ini adalah faktor yang paling kuat untuk mensolidkan bangsa ini. Kalau kita ke masjid, suasana kebatinan kita lain kan. Di samping tentunya lain pada bahasa Indonesia dan seterusnya. Kebatinan kita juga lain. Sudah 4 kali di rumah, lain di pasar. Indonesia itu diprediksi oleh futurolog politik Amerika. Kita alim di rumah, tapi begitu keluar rumah, Indonesia itu akan jadi negara Balkan. Susah. Negara Uni Soviet itu kan. Di rumah malaikat, tapi di luar rumah iblis. Tahun 1998. Nah, fase krisis itu kan. Jadi lewat 98 Indonesia belum bubar. Nah, ini nilai-nilai diprediksi lagi tahun 2004 kita Indonesia sudah dibagi-bagi itu siapa yang akan mengambil Papua, negara besar mana yang akan mengambil Kalimantan. Lewat tahun 2004 tadi kita katakan bahwa semua agama itu di Indonesia menganjurkan kepada diprediksi lagi bahwa 2018 Indonesia itu akan hancur seperti negara-negara Balkan menjadi sekian negara. Tidak ada masalah. Lewat 2018 tapi yang terjadi terakhir 2020 begitu kita mengajarkan nilai-nilai agama Indonesia kepada anak-anak kita mulai dari TK terbagi sekian banyak negara. Kita menekankan pada nama perbedaan antara satu dengan yang lain. Akhirnya mereka berkesimpulan negara yang paling susah diprediksi adalah Indonesia. Agama Islam. Ada apa Indonesia? Agama yang paling bagus adalah Islam. Inna dina indallah al-Islam dan seterusnya. Dan mereka juga dan seterusnya menilai bahwa alam bawah sadar yang paling hebat dimiliki Indonesia. Doktrin seperti ini. Mohon maaf ini. Adalah kekuatan umat Islam. Ada perasaan berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena juga agama lain. Hampir 90% umat Islam agama ini paling baik. Selama umat Islam itu kompak dan bersatu, kalau tidak akan pernah ada yang berani bawah sadar anak kita mengacak-acak Indonesia. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini, itu memang dan berpotensi umat Islam kita itu adalah lebih homogen, menimbulkan masalah. Karena kita 99 adalah Sunni dengan teman-teman Sunnah wal Jamaah. Mungkin bayangkan Libanon perubahan. Libanon itu satu negara yang menekankan aspek 50% umatnya titik Kristen, 50% Muslim. Kita tidak bermaksud untuk menyamakan umat Islam itu 50% Syiah, itu bebas ya, 50% Sunni. Tapi bagaimana bosan perang antara Syiah dan Sunni, kita perang antara Kristen dengan orang lain juga belum tentu salah. Ada Israel menurut mereka. Gabung lagi perang dengan Israel. Ada kan konsepnya. Jadi kota Babel itu enak sekali. Libanon. Nah kita alhamdulillah. Kalau azan, teman-teman beragama lain, itu mati. Negara Sunni itu paling enak diperintah loh Bapak Ibu. Karena teologinya itu adalah teologi Sabina Watana terhadap pimpinannya. Jadi ada penanaman kebencian. Lebih baik diperintah yang mengendap dalam seorang zalim 100 tahun yang ada. Daripada potensi seperti ini hilang kepemimpinan kita dalam satu hari akan berlaku hukum rimba itu supaya nanti jangan sampai nanti Sunni bisa ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan lain. Tapi dimakhlukkan fi maksiatillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh tunduk terhadap pemimpin yang terakhir ini kan dosa terhadap Tuhan. Maka itu kan revolusioner. Sebetulnya kalau dielaborasi kita sudah besar ya. Sudah teologinya Sunni. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku presiden yang paternalistik, apa kata pimpinan itu kata rakyatnya sudah sangat paternalistik, sangat patriarkal, perspektifnya sangat bagus. Pertama, beliau ingin berobsesi bagaimana gurunya memomulerkan Indonesia sebagai satu negara besar. Profesor Salman International gitu ya. Dia paham bahasa Indonesia, tapi nggak pernah ke Indonesia, hanya sampai di Singapura. Sebelum jadi presiden pun juga banyak. Ada cara yang paling gampang untuk menjinakkan Indonesia. Sekian lama Indonesia itu harus apa itu? Pokoknya kita negara yang paling damai, paling aman sekarang ini. Syafi'i Indonesia, maaf kalau saya sebutkan. Ya, karena falsafahnya Muslim Syafi'i itu yang sangat stabil itu Indonesia. Kata Solomon Kaiser. Apa kata laki-lakinya? Bukan saja stabil, itu kata perempuannya. Ya. Dan juga masyarakat Indonesia itu sangat paternalistik. Apa kata rajanya? Itu kata rakyatnya. Jadi dua simpulnya, kuasa rajanya, kuasa laki-laki. Anda akan menguasai Indonesia. 5% bahkan ditargetkan itu bisa menjadi. Maka itu kalau ke Belanda, Bapak Ibu. Negara satu tingkal begini ini kok bisa menjajah Indonesia gitu kan? Pertumbuhannya itu sangat motong itu. Belanda itu 93% inflasi. Menjajah sekian lama Indonesia banyak banget. Tahu strategi nilainya di pasar itu bagaimana menjinakkan Indonesia. Nah sekarang Indonesia itu tidak terasa respon. Kementerian Agama itu juga harus ke luar negeri lah. Punya visi yang tajam ke depan. Terasa sekali mereka itu kita menjadi faktor yang sangat penting untuk stabilisator untuk bangsa kita nanti akan datang. Ada begini. Karena itu kalau Anda dapat $100, kita jangan kalah bisa menikmati produk-produk yang unggulan. Mereka ingin seperti hanya tim ekonominya Pak Prabowo. Itu luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Kita harus bangga tim religinya Kementerian Agama. Ini adalah Kementerian Agama. Nah, bersama dengan kolega-kolega kita yang lain, kita jangan kalah malam-malam itu. Karena itu, mari teman-teman semuanya,
Mari menciptakan suatu kreasi-kreasi di Kementerian Agama ini, go international, ya, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain yang sangat proaktif, dan insya Allah Pak Prabowo juga bisa diminta mengelaborate perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan, dan insya Allah melibatkan para pihak. Kita sudah punya pangkalan pendaratan. Tidak ada negara yang paling diterima semua wajah-wajah kecuali Indonesia. Ini adalah wajah dalam urusan teman-teman juga di cukup. Indonesia dekat dengan China. Kami tidak melihat Amerika. Siapa kalian, tetapi saya melihat bahwa bagian dari kita, karena itu kalian adalah orang-orang terbaiknya sebagai satu kementerian negara yang sangat mahal. Mari kita mulai dari lembaran baru sekarang ini. Kita itu sangat membangun visi yang tajam di posisi bagaimana menciptakan Indonesia baru dari Israel, yang solid itu, dan juga semua negara tetangga Israel itu inflasinya sangat terpuruk. Inilah saya kira harapan kami. Sangat rendah. Selanjutnya nanti menyangkut masalah teknis, kami juga sudah tidak terkecuali menginventarisir sendiri masalah-masalah. Saya baru baca tadi ya, bahwa kami juga sekitar 45% masalah-masalah mikro yang ada di Irjen apa yang perlu dibenahi. Banyak sekali Bapak. Hijrah meninggalkan Israel, negara neraka ini. Apalagi pendis. Ya. Jadi kemudian kita juga bersyukur haji. Maka itu saya mohon betul Bapak Kementerian Agama di sini sangat-sangat kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Agama ini adalah faktor yang paling kuat untuk mensolidkan. Pertama, mari kita membuat Indonesia terkenal di luar negeri dengan menjual nilai-nilai yang sangat bahasa Indonesia dan seterusnya. Yang kedua adalah pembersihan. Sudah 4 kali Indonesia itu diprediksi oleh futurolog politik Amerika. Kemarin rapat terakhir, Pak. Indonesia itu akan jadi negara Balkan. Pak Presiden negara betul sekali lagi bahwa kalau ada tahun 1998 orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian bubar. Menteri itu sepenuhnya harus lagi tahun 2004 melakukan pembersihan di udah dibagi-bagi siapa yang akan mengambil Papua, negara besar mana yang akan mengambil Kalimantan. Saya di sampingnya. Lewat tahun 2004 itu nggak ada apa-apa di Indonesia. Maka itu mohon maaf ya Bapak lagi bahwa 2018 mungkin Indonesia itu akan hancur seperti negara-negara Balkan. Jenis permainan negara dilakukan di masa lampau. Lewat 2018, saya minta hentikan sekarang juga. 2020, ya Indonesia termasuk saya pun juga terbagi sekian banyak memberikan kepada menteri apa yang tidak merupakan haknya. Akhirnya mereka berkesimpulan negara yang paling susah diprediksi adalah Indonesia. Ada apa Indonesia ini? Pokoknya kami akan mempertaruhkan segalanya. Menilai ada beban. Kekuatan yang paling hebat dimiliki Indonesia, Pak Prabowo ya bahwa maaf ini pembersihan kekuatan umat Islam. Ya. Jadi kalau ada konsekuensi, kenapa? Yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan umat Islam di Indonesia ini, saya siap apapun resikonya. Kompak dan bersatu. Karena itu saya minta kepada para kanwil yang berani untuk ada di sini mengacak-acak Indonesia. Kami mempunyai banyak catatan dan umat Islam banyak sekali laporan lebih homogen. Istri Pak Kanwil itu lebih kuasa daripada Pak Kanwil itu adalah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan Libanon. Jadi saya mohon betul. Libanon itu satu negara besar. Istri 50% umatnya jangan sampai merecokin 50% Muslim. Beban-beban negara ini. Umat Islamnya itu 50% Syiah, 50% mohon Sunni. Ya Bapak Ibu dimanapun juga. Jadi bosan perang antara Syiah dan Sunni, kegiatan antara kita dengan Islam. Tapi jangan sampai dan mohon Israel itu nanti merecokin tugas-tugas suaminya. Jadi kota babak belur itu Libanon. Nah kita alhamdulillah negara Sunni itu paling enak diperintah. Kami juga punya karena teologinya itu adalah teologi dan tenaga ahli yang punya fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Lebih baik diperintah juga minta kepada tim khusus saya berkali-kali 100 tahun. Jangan sampai nanti tim staf khusus hilang kepemimpinan mau bermain proyek akan berlaku atau itu filosofinya mau bermain promosi jabatan Sunni. Ya. Tapi kalau Syiah, kami tidak ingin mendengarkan staf khusus, tidak boleh tunduk atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami terhadap Tuhan. Maka itu kan revolusioner. Membuka-buka lembaran-lembaran. Nah kita sudah yang sifatnya angka-angka, sudah teologinya Sunni, sudah masyarakatnya kepegawaian paternalistik, apa kata pimpinan ada tugas kata rakyatnya. Maka itu saya mohon sudah betul. Saya insya Allah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kementerian Agama. Profesor Senok berguruannya. Gurunya, gurunya dan juga saya minta pada rekan-rekan datang Salomon Kaiser supaya jangan diwakili. Paham bahasa Indonesia. Benar-benar pada saat itu saya juga akan tongkrongin. Ya, kami juga akan melibatkan. Ada cara yang paling gampang untuk mensampaikan. Kami juga akan melibatkan kejaksaan, KPK. Pokoknya kita pompa mengawal seluruh program Kementerian Agama. Kami sudah bicara dan insya Allah besok itu mulai akan. Karena falsafahnya Filki Syafi'i kita undang sangat patriarkal.
kata Solomon bahkan juga melibatkan apa kata intelijen. laki-lakinya, itu Siapa kata yang bermain, itu kami punya dan banyak juga mata masyarakat sekarang Indonesia ini. itu sangat paternalistik. Dan Apa kata mohon rajanya, maaf, itu kata rakyat. kami juga akan Jadi melakukan buah simpulnya, tindakan langsung kuasa pada saat rajanya, kuasa laki-laki, Anda akan siapapun menguasai Indonesia. Ya, oleh karena itu Maka saya itu mohon kalau ke betul, Belanda, Bapak Ibu, mari kita mencari yang halal. negara satu jengkal Sedikit begini tapi kok bisa halal, menjajah itu Indonesia lebih gitu berkah. kan. Seperempat jam Apa itu artinya motong banyak, itu tapi kalau dikejar-kejar. Belanda itu. Tapi kok menjajah sekian lama Indonesia, karena dia tahu mau kemana sih hidup ini. Bagaimana Hidup menjinakkan kita cuma Indonesia. sejengkal. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, dalam agama Islam Kementerian itu Agama hanya 1,5 jam kita hidup di dunia ini punya visi yang dibandingkan tajam, dengan Pak. keabadian akhirat Ya. itu kan. Kita menjadi faktor yang sangat Suatu penting harinya, untuk stabilisator akhirat untuk itu bangsa kita sama nanti akan dengan datang. 1000 tahunnya Karena itu dunia. Jadi kalau hidup kita 70 Kita jangan tahun, kalah berarti membuat kita cuma produk-produk yang satu setengah unggulan. jam. Seperti Jangan hanya mempertaruhkan tim satu ekonominya setengah Pak jam Prabowo. untuk Itu luar biasa. neraka jahanam Solidnya. seabadi-abadinya di sana Maka kan. tim religinya Kementerian Agama ini adalah Kementerian Kita Agama bukan mencari yang bersama tinggi, dengan kolega-kolega kita yang yang lain. cari banyak, Kita jangan kalah. yang cari besar. Karena Kita itu cari berkah. Mari teman-teman semuanya. Berkah itu Mari adalah menciptakan suatu kreasi-kreasi lebih di baik Kementerian buat Agama kita. ini. Ya, Daripada banyak menciptakan tinggi sesuatu besar, yang baru, sesuatu yang lain tapi yang sangat dikejar-kejar, proaktif, nggak ada ketenangan, yang Bapak Ibu. bisa Nah, mengelaborasi inilah harapan saya kepada perbedaan Bapak yang Ibu ada dan menjadi suatu teman-teman sekalian. kesatuan. Sekali lagi saya percaya Dan kepada insya teman-teman Allah semuanya, kita sudah punya pangkalan pendaratan. kalian adalah kebanggaan Kementerian Saya Agama. percaya wajah-wajah Mari kita yang di depan saya ini adalah wajah cerdas. Mari kita Teman-teman memperbaiki juga diri kita setiap hari. cukup. Ya, saya Kami percaya tidak melihat Kementerian siapa Agama kalian, tetapi saya melihat Insya Allah bahwa akan lebih bagian dari kita kuat dengan kalian visi-visi yang kita orang-orang akan terbaiknya rumuskan besok Kementerian pada Agama raker ini. Mari kita Terima mulai kasih, dari Bapak lembaran Ibu baru sekalian, mohon sekarang maaf, ini agak sedikit untuk panjang. membangun visi yang tajam, Tapi mudah-mudahan bagaimana menciptakan bisa Indonesia merambah baru apa yang menjadi solid obsesi dan juga kami di dalam rangka bersaing dengan negara-negara akan penajaman datang. visi Kementerian Inilah saya Agama kira harapan kami di masa depan. Selanjutnya Demikian. nanti menyangkut masalah teknis, Wassalamualaikum kami juga sudah warahmatullahi wabarakatuh. menginventarisir masalah-masalah Bapak Ibu sekalian. Kami juga diam-diam seminggu ini masalah-masalah mikro yang ada di Irjen apa yang perlu dibenahi banyak sekali Bapak Ibu. Mas agama lain. Apalagi pendis. Ya. Kemudian juga haji. Maka itu saya mohon betul Bapak Ibu. Mari kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada tiga indikasi yang pertama, mari kita membuat Indonesia terkenal di luar negeri dengan menjual nilai jual yang sangat pantas. Yang kedua adalah pembersihan. Pembersihan. Kemarin rapat terakhir di Pak Presiden itu betul-betul sekali lagi bahwa kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya. Maka itu mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah ada jenis-jenis permainan yang pernah dilakukan di masa lampau. Saya minta hentikan sekarang juga. Ya, termasuk saya pun juga. Jangan memberikan kepada menteri apa yang tidak merupakan haknya. Ya. Pokoknya kami akan mempertaruhkan segalanya. Saya nggak ada beban. Kecuali mengabdi ke Pak Prabowo ya bahwa pembersihan. Ya. Jadi kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apapun resikonya. Karena itu saya minta kepada para kanwil yang ada di sini, ya, kami mempunyai banyak catatan. Ya, banyak sekali laporan bahwa istri Pak Kanwil itu lebih kuasa daripada Pak Kanwilnya itu sendiri. Jadi saya mohon betul, ya, istri jangan sampai merecokin, membebani beban-beban negara ini. Ya. Mohon ya Bapak Ibu dimanapun juga. Boleh kita berikan kegiatan Dharma Wanita, tapi jangan sampai Dharma Wanita itu nanti merecokin tugas-tugas suaminya. Ya. Kami juga punya staf khusus dan tenaga ahli yang punya fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Saya juga minta kepada tim khusus saya berkali-kali itu.
Jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Ya. Kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian. Ada tugasnya. Maka itu saya mohon betul, saya insya Allah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kementerian Agama. Iya. Dan juga saya minta pada rekan-rekan datang supaya jangan diwakili. Benar-benar pada saat itu saya juga akan tongkrongin, ya, kami juga akan melibatkan, mohon maaf ini, saya sebetulnya tidak menyampaikan, kami juga akan melibatkan Kejaksaan, KPK, mengawal seluruh program Kementerian Agama. Kami sudah bicara dan insya Allah besok itu mulai akan datang, kita undang secara resmi. Bahkan juga melibatkan intelijen. Siapa yang bermain, itu kami punya banyak mata sekarang ini. Dan mohon maaf, kami juga akan melakukan tindakan langsung pada saat itu. Siapapun. Ya, oleh karena itu saya mohon betul, mari kita mencari yang halal. Sedikit tapi halal itu lebih berkah. Apa artinya banyak tapi kalau dikejar-kejar? Mau kemana sih hidup ini? Hidup kita cuma sejengkal kok. Dalam agama Islam itu hanya 1,5 jam kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan keabadian akhirat itu kan. Satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau hidup kita 70 tahun, berarti kita cuma 1,5 jam. Jangan mempertaruhkan 1,5 jam untuk neraka jahanam seabadi-abadinya di sana kan. Ya. Kita bukan mencari yang tinggi, yang cari banyak, yang cari besar. Kita cari berkah. Berkah itu adalah lebih baik buat kita. Daripada banyak tinggi besar, tapi dikejar-kejar, enggak ada ketenangan Bapak Ibu. Nah inilah harapan saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya percaya kepada teman-teman semuanya. Kalian adalah kebanggaan Kementerian Agama. Mari kita mari kita memperbaiki diri kita setiap hari. Ya, saya percaya Kementerian Agama insya Allah akan lebih kuat dengan visi-visi yang kita akan rumuskan besok pada raker ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan bisa merabah apa yang menjadi obsesi kami di dalam rangka penajaman visi Kementerian Agama di masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.